Silakan dilanjutkan, Yusri. Lanjut, Pak. Atau dianggap sudah selesai? Hah? Dilanjut, Pak. Ya, dilanjutkan, belum tuntas tadi itu. Saya lihat dulu nanti. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Menjadi pembelajaran untuk kita semua ini. Saya lanjut, Pak. Di sini tadi terkait dengan kegiatan koordinasi dengan mentor, dalam hal ini kepala sekolah. Tadi yang sampaian di etika publik, sopan dan santun. Nah, pada saat melapor kepada mentor, skenario yang akan saya lakukan adalah ketika mau masuk ke ruangan mentor, pertama-tama mengetuk pintu terdahulu sesuai dengan etiket, bagaimana cara menggunakan bahasa yang sopan dan santun itu sendiri. Yang kedua, melakukan diskusi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini nilai akuntabilitas pada tahapan kegiatan kedua itu kejujuran dan tanggung jawab. Bagaimana kita jujur menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dan kelemahan pembelajaran dengan alat peraga yang akan dilaksanakan. Nilai nasionalismenya musyawarah dan menghargai. Di sini dilakukan diskusi, artinya di situ terdapat nilai dasar musyawarah karena diskusi dengan mentor. Yang ketiga, etika publik. Sama seperti yang pertama tadi, sopan dan santun, serta di sini ada sifat cermat. Cermat dalam menanggapi komentar dari pimpinan atau mentor itu sendiri. Tahapan yang ketiga di sini adalah meminta persetujuan dari mentor. Meminta persetujuan dari mentor. Nilai akuntabilitasnya di sini ada transparansi, tanggung jawab dan transparansi. Di sini pada saat meminta persetujuan, otomatis kita memberikan jadwal secara transparan bagaimana nanti akan terlaksana kegiatan sesuai dengan jadwal tersebut. Nilai nasionalismenya ada sikap musyawarah, serta nilai etika publiknya integritas, sopan dan santun. Di sini nilai integritasnya mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini ketika sudah membuat perjanjian dengan pimpinan, otomatis kita memenuhinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sini yang pertama, tahapan kegiatannya menentukan materi pembelajaran. Di sini ada sikap akuntabilitas, kejelasan target. Ada proses menentukan materi pembelajaran harus memiliki kejelasan sumber informasi yang digunakan agar bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, para guru, dan peserta didik. Ada musyawarah, dinilai nasionalisme, dan dinilai etika publik, ada teliti dan tepat. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang kedua, menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Adapun nilai-nilai dasarnya, yang pertama, tanggung jawab, dinilai akuntabilitas, amanah dan kerja keras dinilai dasar nasionalisme, cermat dan disiplin dinilai dasar etika publik. Yang ketiga, tahapan kegiatan ketiga pada kegiatan kedua, menyusun langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pembuka, inti, dan penutup. Di sini jelas untuk tahapan kegiatan yang ketiga, kejelasan target nilai akuntabilitas, di sini betul-betul diatur bagaimana langkah-langkah pembelajarannya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua ada kerja keras dinilai nasionalisme. Dan yang ketiga ada cermat pada nilai etika publik. Nah, yang keempat, inti dari kegiatan ini adalah membuat peraga sipelida. Sipelida ini adalah dalam matematika ada namanya sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama, tahapan kegiatannya ada kita menentukan alat dan bahan yang digunakan. Nilai akuntabilitas yang terkandung di dalamnya ada tanggung jawab, sementara nilai nasionalisme ada kerjasama, dan yang ketiga nilai etika publik, tepat dan berdaya guna. Untuk nilai etika publik saya tekankan di sini, tepat dan berdaya guna, persiapan alat dan bahan dilakukan dengan tepat dan berdaya guna, sehingga alat yang dibuat bisa memancing siswa untuk lebih aktif untuk belajar matematika. Tahapan kegiatan yang kedua adalah membuat peraga itu sendiri. Yang pertama tadi menentukan alat dan bahan, yang kedua membuat peraga itu sendiri.
tentunya ada kejelasan target, ada mengutamakan kepentingan publik, integritas, dan tanggung jawab. Di sini yang saya tekankan di sikap nasionalisme, mengutamakan kepentingan publik. Memilih dan membuat alat peraga menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan publik, yaitu untuk kemajuan siswa. Dalam hal ini, keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyusun lembar kegiatan siswa. Setelah kita tentukan alat dan bahan, setelah membuat peraga, nah selanjutnya adalah kita membuat susunan lembar-lembar kegiatan siswa yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ada kejelasan target, tanggung jawab, dan menjaga rahasia. Di etika publik, menjaga rahasia, di sini saya sendiri mencetak lembar kegiatan nanti di rumah untuk menjaga kerahasiaan lembar kegiatan yang telah dibuat, yang sampai ada bocoran-bocoran di luar sehingga pembelajaran tidak efektif nantinya. Dan yang kegiatan keempat, menyusun lembar observasi keaktifan belajar siswa. Dalam kegiatan keempat ini ada 3 tahapan juga. Yang pertama, mengumpulkan referensi tentang indikator keaktifan belajar. Mengumpulkan referensi ini tentunya ada kejelasan target, ada kejujuran, cermat, dan teliti. Untuk yang kedua, menentukan desain atau layout lembar observasi. Dalam menentukan desain itu sendiri, ada nilai dasar keadilan, musyawarah, dan melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan tahapan kegiatan yang ketiga, meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu proses penilaian observasi. Kenapa di sini saya masukkan meminta bantuan? Karena pada saat penilaian observasi itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Otomatis teman sejawat yang menilai pada saat proses tersebut. Di sini ada transparansi, berdiskusi dengan rekan sejawat itu sendiri untuk menentukan penilaian apa yang harus dinilai pada saat pembelajaran. Ada persamaan derajat. Di sini persamaan derajat saat memberikan nilai kepada siswa, kita tidak membeda-bedakan siswa A, siswa B, dan siswa C, dan lain seterusnya. Ada cermat dan teliti pada etika publik. Dan yang terakhir, melaksanakan proses pembelajaran dengan alat peraga tersebut. Pada kegiatan kelima ini ada 4 tahapan. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu sendiri ada berdoa, mengkondisikan kelas, mengecek kehadiran, memotivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan persepsi. Nilai yang terkandung di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri adalah berdoa dan menyapa siswa serta mengecek kehadiran siswa. Merupakan pembiasaan yang harus ditanamkan dan menjadi tanggung jawab guru dalam tugasnya. Nilai nasionalisme ada disiplin dan religius. Di sini ada kegiatan masuk ke kelas sesuai waktu yang sudah dijadwalkan dan menyapa siswa dengan ramah. Kemudian memulainya dengan berdoa, selanjutnya mengecek kehadiran siswa dengan teliti. Nah, yang dan selanjutnya ada non-diskriminatif. Di sini non-diskriminatif ada saya masukkan kegiatan mengucapkan salam kepada siswa tanpa memandang agama, mungkin mengucapkan salam secara Islam dan agama-agama lainnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inti dengan mempresentasikan cara penggunaan alat peraga tersebut. Ada sikap konsistensi, ada kerja keras, dan integritas. Dalam tahap ketiga, membentuk kelompok secara heterogen. Ada sikap jujur, menghargai, cermat, dan teliti. Dan yang terakhir, berdiskusi mengenai soal yang diberikan. Yang pertama, bertanggung jawab. Kegiatannya bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mencari referensi yang mendukung dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, ada musyawarah, membentuk karakter, selalu mengutamakan kerjasama dan koordinasi dengan kelompok, serta melaksanakan kegiatan dengan tidak adanya diskriminatif. Dan yang terakhir, pada sikap nilai dasar etika publik, disiplin, dan sopan. Sikap disiplin diperlukan dalam berdiskusi agar bisa sesuai dengan target yang diharapkan, dan dalam kegiatan berdiskusi memerlukan komunikasi yang ramah dan sopan. Mungkin Pak, ini sedikit secara ringkas pemaparan materi dari saya. Adapun mungkin masukan dari Bapak atau teman-teman, silakan. Saya kembalikan kepada Bapak.
Ya, makasih Yusri. Jangan di stop dulu ya. Kita berikan kesempatan teman-teman yang lain, yang 9 orang itu, apa yang mau dipertanyakan, apa yang mau disarankan, apa yang kurang dipahami dengan pembelajaran diskusi kita yang terdahulu, sebelumnya ini, silakan, bebas. Ada saran, ada pertanyaan, ada klarifikasi, silakan Harin Pratiwi. Terima kasih Pak. Di sini saya mau beri tanggapan sedikit kepada Pak Yusri. Setelah ini Pak, yang kegiatan terakhir itu melaksanakan pembelajaran Sipeleda, apa tidak ada lagi observasi terakhirnya untuk mengetahui ada tidak peningkatan keaktifannya siswa dengan sebelum melakukan pembelajaran dengan Sipelida? Apa tidak diberikan lagi observasi yang terakhir, Pak? Terima kasih. Ditampung dulu ya, yang lain lagi. Yang lain? Oke, coba dibuka dari awal. Sri Wahyu Nisar. Sri Wahyu Nisar, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya cuma mau bertanya sama Pak Yusri tentang tadi ada poin di nomor apa itu? Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, Pak Yusri coba. Membuat rencana pembelajaran. Ya. Ini ada subkegiatannya kan menentukan materi pembelajaran ya. Terus di nilai nasionalisme itu dimasukkan musyawarah. Pada saat menentukan materi pembelajaran perlu mengedepankan musyawarah dengan guru yang sudah tahu seluk-beluk sekolahan sehingga ide dan gagasan yang muncul akan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berarti sangkut pautnya dengan menentukan materi pembelajaran ini bagaimana Pak Yusri? Saya kurang paham Pak. Mungkin saya juga ini sebagai bahan pelajaran juga buat saya nanti ke depannya mau bikin aktualisasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan Yusri. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Menanggapi dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Harin Pratiwi, apakah ada evaluasi di akhir? Sebenarnya Pak, di sini ada 5, tapi keterbatasannya saya hanya mencantumkan 4 tahap sebagai poin besar. Yang tahap kelima itu adalah evaluasi akhir untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya pembelajaran menggunakan alat peraga tersebut. Ada di terakhir Pak, evaluasi akhir. Sebenarnya ada, tapi saya lupa cantumkan. Dan yang kedua, dari pertanyaan Ibu Sri Wahyu Nizar, pada poin kegiatan kedua, tahapan pertama tentang musyawarah. Di sini tentang musyawarah, mungkin di sini saya mengedepankan musyawarah dengan guru yang profesional. Bagaimana materi-materi pembelajaran yang akan diterapkan sehingga siswa dapat tertarik dan sehingga siswa dapat tertarik dan proses pembelajaran lebih efektif, karena otomatis guru-guru yang profesional yang sudah senior mungkin ada pengalamannya itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik Yusri, saya mengapresiasi kerja individu, kerja pribadi. Silakan dari awal dulu saya lihat. Dari awal saya sekarang pengampu agenda 2. Untuk melihat keterkaitan pendalaman daripada nilai-nilai dasar ASN yang terdiri daripada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kan seperti itu. Nah,
kalau di diskusi kelompok tadi, saya menggiring Anda pada kaitannya dengan kasus. Kan seperti itu. Jadi pikiran kita selalu melihat pembelajaran, nilai dasar dan indikator yang ada di modul tentunya, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, dan seterusnya itu kita kaitkan, kita narasikan, kita konekkan dengan kasus. Gitu. Kalau ini tugas individu, dia lebih spesifik sesuai perintah saya di dalam soal bahwa menarasi, mendalami nilai-nilai dasar ASN itu, aneka itu, jelas ya, arahan saya itu bukan pada kegiatan, tapi kepada tahapan kegiatan yang seperti sudah diulas oleh saudara Yusri. Itu sudah bagus. Walaupun seperti ini melapor kepada mentor, kan mulanya berasal dari penjabaran kegiatan, ya, penjabaran kegiatan, koordinasi dengan mentor. Ini kan kita latihan. Kemudian ada lagi melakukan diskusi. Ini juga tahapan. Ada beberapa tahapan tadi. Ada yang 4, satu kegiatan, 4 tahapan. Ada yang 5, ada yang 3, kan minimal 3. Karena dari situlah kita mulai mengulas nilai-nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme terhadap tahapan kegiatan. Ketika Anda mata dan pikirannya mengulas transparansi ini terhadap koordinasi, terhadap kegiatan, saya katakan itu salah. Itu salah besar, keliru. Anda masuk bukan kamar istri. Itu kamarnya pembantu barangkali kau masuki itu. Yang benar itu adalah ke tahapan kegiatan. Nah, ya Yusri, sudah betul ini. Nah, pertanyaan saya, Yusri, kalau terkait dengan kegiatan itu, kalau terhadap kegiatan atau yang lain, silakan langsung spontanitas. Dia itu analisa keterkaitannya dengan mana, dengan apa? Kalau terhadap kegiatan, kalau tahapan kegiatan kan kepada nilai-nilai dasar atau agenda 2. Nah, kalau kegiatan kemana dia? Mungkin Pak di akuntabilitas. Bukan. Kalau kegiatan itu arahnya ke agenda 3. Nanti setelah ini Anda masuk itu agenda 3. Ya kan? Di sana kedudukan dan peran ASN dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu nanti dikaitkan dengan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Nah, nanti WI pengampunya giring Anda ke kegiatan. Nah, kalau di sini ke tahapan. Paham ya? Jadi sekali lagi, jangan sampai salah masuk kamar, Yusri, masuk. Kamu sudah kawin ya? Sudah punya istri? Sudah, Pak. Nah, itu. Dibidik memang itu. Kamar kamu yang mana? Kamar kamu itu di sini. Terkait dengan nilai-nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme itu arahnya ke tahapan kegiatan. Jadi kalau ada yang mengirim bahan ke saya itu pikirannya tetap dia kaitkan dengan koordinasi, dan saya katakan itu salah besar. Yang benar itu di tahapan kegiatan seperti tadi diulas, di narasi apa yang ditulis itu juga yang dijelaskan oleh saudara Yusri. Ini sudah betul. Dan kenapa saya memulainya, pertanyaan saya mulai dari isu gagasan, tidak mungkin karena memang kita ini versi baru ini dalam mengampu materi ini peserta sudah kita giring pelan-pelan ke membantu dalam pemahaman rancangan. Kira seperti itu. Karena banyak orang sudah menulis rancangan masih bingung-bingung yaki, tahu itu bingung-bingung yaki itu, bingung-bingungnya monyet, tidak tahu gimana. Nah, jadi dari mana tahapan muncul? Itu dari kegiatan. Dari mana kegiatan muncul? Dari gagasan. Dari mana gagasan muncul? Dari isu. Gitu kan? Jadi sudah mulai ada terstruktur dia. Ya, bagi yang sudah punya rancangan ya silakan. Kalau misalnya ini sudah merupakan konsep rancangan ya ini kan latihannya di sini. Nah, berikut di sini yang penting paham. Ada yang masih kurang di sini Yusri. Yang masih kurang yang pertama, dan lain teman-teman lihat.
ini masih miskin pengayaan, masih miskin penalaran, masih sangat terbatas. Jadi akuntabilitas yang dimasukkan baru pada transparansi. Kan Anda tahu sendiri di akuntabilitas berapa nilai di situ. Banyak sekali kan? Di nasionalisme berapa nilai? Di anti korupsi, di sopan etika publik berapa nilai? Ada banyak. Nah, banyak sekali. Tinggal kita pilih yang mana yang sesuai, kemudian dinarasi sesuai dengan tahapan. Kalau di kasus tadi dinarasi sesuai dengan persoalan kasus. Yang korupsi, kemudian kasusnya jual beli jabatan, kasusnya indisipliner, kan seperti ini. Kalau ini dinarasi sesuai dengan tahapan. Paham ya? Jadi pikiran kita, narasi kita selalu ke tahapan. Hanya saja karena ini latihan, saya maklumi. Yusri hanya menurunkan satu-satunya, yaitu transparansi. Ya. Transparansi itu adakah di sana? Adakah dinilai etika publik? Ada di sana. Di sana ada tanggung jawab, ada jujur, ada kejelasan target, ada netral, ada orientasi publik, ada adil, transparan, konsisten, partisipatif, ada integritas, macam-macam. Tinggal bagaimana mengepaskan narasinya dengan tahapan kegiatan. Jadi saya sekali lagi bagi Yusri dan juga teman-teman, nanti pada saat Anda mengulas di rancangan, pasti kamu dimarahi nih. Masa kamu cuma transparansi yang kamu tahu, di akuntabilitas. Tidak ada lagi nilai yang lain. Buktinya tadi sudah banyak diskusi, banyak menyarankan. Sengaja saya minta disarankan itu kira-kira nilai apa lagi yang masuk terhadap kasus itu. Kan banyak, Yusri bilang masuk adil. Argumentasinya apa? Argumen begini. Masa tidak memberi kesempatan yang lain? Masuk lagi adil. Jadi kalau di rancangan tidak begini. Ini latihan. Nah coba bayangkan, ini nanti kalau di tabel rancangan, ini nasionalisme di bawahnya akuntabilitas. Ini komitmen mutu, etika publik di bawahnya nasionalisme. Dia di satu kolom. Belum lagi komitmen mutu, belum lagi anti korupsi. Kalau kau masukkan semua itu di rancangan pada tahapan pertama misalnya, waduh, berapa meter itu ke bawah itu. Nah, gitu ya. Makanya skenario cukup akuntabilitas transparan. Mungkin kamu mau lihat kejelasan target, balas kurung. Kemudian habis itu nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Penerapan mungkin sila pertama, ketuhanan, penerapan kemanusiaan. Ya, ini masih keliru ini. Apa itu menghormati? Itu coba yang pendekatannya nilai dasarnya dulu, baru argumentasinya, baru narasinya. Begitu juga di etika publik. Saya khawatir ini Yusri ngambil nilai dasar etika publik yang versi lama, 8 itu ya. Lalu sekarang ambil yang di modul itu yang ada 14 ya, 14 kali 15 itu nilai-nilai dasar etika publik, mulai dari teguh ideologi ya, setiap pada undang-undang, profesional, keputusan tepat. Nah, itu yang diambil. Nah, ini masih yang 8 itu ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru, nah, nanti diperbaiki kalimat-kalimatnya. Dan ini memang sengaja saya bilang di narasi supaya paham, saya mengerti bahwa Anda mengerti. Tapi nanti kalau sudah membuat rancangan, jangan begini, dimarahi nanti kamu itu, dimarahi. Kenapa terlalu panjang begini? Cukup saja akuntabilitas, transparansi. Ketika ditanya, kamu sementara tidur, sementara bermimpi, ditanyakan, Yusri, apa maksudmu transparansi? Transparansi ini adalah komunikasi dilakukan secara terbuka untuk menghindari langsung mengalir. Di mana disimpan ini redaksi-redaksi ini? Kalian simpannya di kepala. Kan sudah paham? Ngerti ya? Nah, gitu. Jadi ini dari sisi latihan, oke, saya bisa menerima. Tapi dari nanti bila sudah di ring tinju, kan begini. Ini keluarkan semua ini. Kalau mau taruh 2-3 kata. 2-3 kata cukup. Jadi awali dulu daripada nilainya. Nilai dasarnya. Jadi misalnya akuntabilitas apa? Dalam kurung apa? Tanggung jawab. Diulas sedikit 2-3 kata boleh, tapi kalau tidak cukup itu saja. Yang penting orang yang baca bisa mengerti, atau paling tidak kamu bisa menjelaskan
Kemudian nasionalisme, apa sudah betul ada yang menghormati di sana. Nah, kalau nasionalisme itu bagaimana kita cinta tanah air, ya, dengan berdasarkan penerapan sila ketuhanan sudah ada nilai-nilainya itu. Kemudian kemanusiaan ada nilai-nilainya, nilai persatuan, apalagi indikator-indikatornya, nilai kerakyatan apa dan seterusnya, nilai keadilan sosial apa. Jadi bukan musyawarah dan menghargai. Dulu dinilai apa, sila keberapa ini, baru diurai singkat seperti itu. Kalau ini sopan santun, sopan dan cermat, dari mana Yusri bisa mengambilnya ini? Mungkin Pak dari aturan yang lama. Nah itu, saya tahu saya. Kita kan pengampu yang lama juga. Sebetulnya kalau yang baru itu dia sebetulnya tidak ada yang lama, tidak ada yang baru. Sama semua, ini tidak salah juga ini. Cuma karena kita juga tidak mau benturan dengan modul, ini juga didapatkan dari mereka juga. Ini dari sana juga ini. Yang 8 itu. Sementara yang ada di modul itu, ada sesuai dengan Undang-Undang ASN. Kan begitu. Undang-Undang ASN yang saya katakan tadi itu, ada beberapa itu. Undang-Undang etika luhur, tanggung jawab publik, mampu melaksanakan kebijakan, kesetaraan, seperti yang saya contohkan kemarin itu, beberapa pertemuan pertama. Nah, kan saya menampilkan itu. Jadi itulah yang nanti Yusri simpan di sini. Walaupun sebetulnya juga tidak haram hukumnya ini, karena ini cocok juga. Cuma kita karena sudah pendidikan versi terbuka begini, sudah melalui Anda baca di Kolabjar, nanti kau bertanya, kenapa saya baca di Kolabjar lain? Kenapa ini ada begini? Gitu. Jadi ini tidak salah juga, tidak salah. Cuma sudah ada pendekatan sesuai pembelajaran mandiri di Kolabjar itu, bahwa nilai-nilai dasar etika publik adalah berdasarkan berdasarkan Undang-Undang ASN itu. Teguh ideologi setia pada Undang-Undang Dasar, menghargai komunikasi, dan ada banyak itu. Tinggal nanti silakan ditambah-tambah, nanti kalau sudah betul-betul mau menyusun, ini saya anggap masih kurang. Tapi dari segi latihan, Yusri sangat paham. Walaupun dia tulis ini koordinasi dengan mentor, tapi tidak pernah pikirannya itu mau mengurai bahwa transparan itu terkait dengan koordinasi dengan mentor. Kejujuran dan tanggung jawab terkait dengan koordinasi mentor, bukan. Selalu lihat kepada tahapan. Kalau itu sudah oke. Sudah mantap kau Yusri. Berarti kau sudah mengerti, sudah paham. Nah, cuma nanti tergantung mentormu ya, tergantung coachmu. Kalau saya, kalau sudah mau menulis sebagai coach, saya tidak pernah memberikan kegiatan itu, koordinasi itu di kegiatan. Semua namanya koordinasi, konsultasi, dia harus ada di tahapan. Gitu. Dia diganti itu apa kegiatan apa yang lebih pas di situ. Nah, itu kalau saya sebagai coach, saya rubah ini. Tapi karena ini cuma latihan, ya sudah, saya ikuti saja alurnya, kira-kira seperti itu. Bagaimana yang lain? Sudah paham semua? Tidak ada lagi keraguan-raguan tentang pendalaman penerapan, penguatan daripada nilai-nilai agenda 2 ini, dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Ya, walaupun tidak kita tampilkan di komitmen mutu dan anti korupsi, saya kira sama semua ini, sama saja, prinsipnya sama, prinsip penalaran pemahamannya tuh sama, harus kaitkan dengan pada tahapan kegiatan. Tapi saya minta jangan cuma satu-satu begini, tolong diperbanyak, lebih baik banyak. Kalau nanti ditegur sama mentor, sama coach, sama penguji, kan ya gampang lah, urusan 1 detik itu kalau mau mengurangi. Tapi kalau disuruh tambah, itu kan urusan 2-3 jam itu, mau ditambah lagi, kan mau dinarasi. Apa ada kaitan? Jangan tidak ada kaitan, mau ditambah-tambah di situ. Nah itu, tapi kalau mengurangi itu gampang. Apa lagi Yusri? Apa yang mau dipertanyakan? Ini Pak, terkait dengan nilai tanggung jawab Pak. Kan nilai tanggung jawab itu ada juga di nilai dasar akuntabilitas dan kayaknya ada juga di nilai dasar nasionalisme. Ya. Nah, bagaimana Pak cara membedakan hal tersebut? Oh iya, dilihat saja
tanggung jawab terkait dengan tahapan. Ya, pada saat kau menggunakan tanggung jawab, misalnya tanggung jawab yang ada di akuntabilitas, tanggung jawab harus menarasinya sesuai dengan tahapan. Nah, ingat bahwa tanggung jawab yang ada di akuntabilitas, tanggung jawab yang ada misalnya di etika publik, tanggung jawab yang ada berapa tempat itu, ada semua itu tanggung jawab. Salah juga di komitmen mutu, anti korupsi juga ada di situ. Begitu juga kejujuran. Lihat versinya. Kalau tanggung jawab di anti korupsi kan pikiran kita lain. Selalu nuansanya itu bagaimana jangan sampai kita ini terjerumus dengan persoalan-persoalan melanggar hukum. Bahwa kita ini jangan sampai menyuap, menerima ini, jangan sampai kita konteksnya lah disesuaikan. Walaupun itu sama, judulnya sama, tapi penerapannya beda. Jadi tanggung jawab di anti korupsi itu terkait dengan tidak menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, gitu. Nah, tanggung jawab di di akuntabilitas itu lain. Tanggung jawab di akuntabilitas itu lebih terkait kepada bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan dan tugas secara tuntas. Kita ada tanggung jawab moral, harus kita laksanakan ini tugas kita dengan baik, tepat waktu, efisien, efektif. Itu ada tanggung jawab situ. Karena kita mau jadi orang yang punya jiwa akuntabilitas seperti itu. Paham ya? Jadi narasinya menentukan dan tahapannya yang kau lihat. Terima kasih, begitu, Yusri? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Siapa tadi? Vina ya? Yang sudah resen tadi. Izin, iya Pak. Saya mau Ya. bertanya Pak. Apa udahnya? Silakan. Tadi Bapak bilang itu tahapan kegiatan kan Pak Yusri Suaranya. Jaringan ya. Silakan sambil menunggu Vina, ada yang lain? Tinggal beberapa menit kita pisah ini. Saya pertemuan terakhir dengan Anda di sini dalam mengampu materi agenda 2 ini. Ini pertemuan terakhir karena saya bukan coach di kelompok ini, hanya mengantar saja untuk memberikan pendalaman dan penguatan. Tapi kayaknya sudah, asal sudah seperti Yusri, seperti dalam diskusi tadi, kayaknya sudah dalam betul ini, dalam dan kuat ini. Wah, apalagi ini Erianti ini, Harlis, wah sudah mantap-mantap semua. Aan, rata-rata sudah sangat. Silakan Harlis. Terima kasih Pak, mohon izin. Ya. Jadi saya masih terpikir dengan isu yang saya akan angkat nanti di aktualisasi. Mungkin agak keluar sedikit dari materi. Tapi tahapannya itu yang saya harapkan mungkin agak sama di dalam tahapan-tahapan ini. Nah, di dalam aktualisasi nanti kan akan di ujungnya itu ada mungkin pembanding setelah dan sesudah. Begitu, setelah dan sebelum diterapkan dan sesudah diterapkan. Nah, karena di isu yang saya angkat kemarin itu adalah optimalisasi untuk verifikasi rencana kerja OPD di mitra bidang ekonomi, itu saya nanti pasti kesulitan di pelaksanaannya. Apakah nanti pelaksanaannya harus betul-betul melakukan evaluasi terhadap Renja atau tidak, Pak? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaanmu sudah mengarah saya sebagai coach itu tidak. Janganlah kita
Oh ya, baik Pak, baik. Ya, Terima kasih. ya. Saya hanya pendalaman saja ya, pendalaman ke tahapan biar lebih baik kasih yang lain lagi. Kau ini mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Anda ini Harlis jago juga. Ini saya penasaran nih sama apa namanya Resniati. Resniati ini mana ini orangnya nih? Ada Pak. Mana? Coba saya lihat mukanya mana. Oh, dia di bawah ini. Di bawah apa namanya ini? Jaringan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, baru kembali keluar Pak. Kamu ini gimana tentang itu tadi itu? Ya kalau saya lihat pemaparannya Pak Yusri tadi, mungkin kami dengan berbeda di pekerjaan. masalah. Saya sudah baca juga. Iya. Saya sudah baca juga punya tugas itu. Nah, bagaimana? Ya. Sama tidak beda? Jujur saja supaya. Iya di masalah ini Pak, kegiatan dan tahapan kegiatan. Itu yang berbeda tadi saya dengan Pak Yusri. Kau kemana? Kalau kegiatan misalnya saya di kegiatan pertama itu saya penerapan disiplin, ya kan? Nah, tahapan kegiatannya mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan semua rekan guru untuk pemecahan masalah begitu. Jadi analisanya kemana kau? Ke kegiatan atau ke tahapan? Ke kegiatan Pak. Nah, itu. Tahu saya. Ya, makanya saya juga tahu Yusri punya bagus. Saya sengaja ini kan kita sebagai Yusri kayak ya di pendidikan itu sebagai tutor sebaya ya. Di samping dia sudah lebih mempermantap, tapi saya sengaja tampilkan dia. Nah, kemudian saya sengaja juga tanya punya kamu supaya ikuti itu Yusri. Semuanya itu jangan ke kegiatan. Semua adalah ke tahapan. Kalau di diskusi kelompok tadi, nilai-nilai dasar itu kepada kasus. Ya, dan diperkaya sana sini. Masuk bukan cuma partisipasi, bukan di anti korupsi. Ini juga masuk Pak, berani juga Mas. Silakan, monggo. Itu baru satu loh, baru di anti korupsi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Memang saya sengaja karena kita ini mau mendalami dan memberi penguatan supaya paham. Dan di tugas individu jangan coba-coba melirik itu kegiatan. Itu saya bilang salah masuk kamar kau. Itu kegiatan porsinya keterkaitannya dengan agenda berapa? Agenda 3 Pak. Agenda 3 gitu. Di sana nanti ada belajar itu pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Nanti mungkin mulai besok dari pelajari, karena ini pertemuan terakhir. Nah, besok sudah atau lusa Kak. Nah, belajar itu di sana. Pasti dikaitkan ke kegiatan. Nah, kalau tahapan itu agenda 2 yang sedang kita pelajari ini. Nah, di si Resniati ini dia pikirannya dia ke sana, ke kegiatan. Kalau saya baca dia itu pemahaman dia ke kegiatan, itu keliru. Gitu. Begitu ya Resniati, nanti diperbaiki semua, termasuk yang lain lagi. Silakan. Kalau yang sudah seperti Yusri ya sudah bagus, berarti sudah lebih mantap. Itu dalam dan kuat. Itu namanya dalam dan kuat. Itu namanya pendalam dan penguatan. Oke, sudah lewat 2 menit. Jangan sampai juga kamu bilang saya ini tidak berada pada, tidak cinta pada anti korupsi. Udah melebihi ya, udah melebihi. Kalau tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas 12-15. Tapi sebetulnya kalau kita keluar masuk itu kan sudah menggunakan waktu itu, ada 5 menit itu, 5 menit. Ini sudah dipanggil. Oke, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk bimbingannya Pak. Ya. Pak Anca.